Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rido di channel Rido Abdillah. Di video kali ini kita akan membahas tentang basic configuration pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Kita sudah masuk ke bab 15 mengenai konfigurasi dasar. Nah, pada bab 15 ini kita akan mempelajari beberapa poin penting, yaitu diantaranya adalah konfigurasi hostname, konfigurasi host, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, dan basic remote access. Nah, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama, teman-teman. Oke, dimana kalau kita lihat pada topologi kita di sini, kita memiliki yang namanya router Debian, di mana di sini dia itu berasal dari Debian server, di mana hostname-nya sendiri itu pasti Debian ya teman-teman. Nah, di sini pada konfigurasi hostname saya akan coba mengubah nama router Debian ini, nama Debian server ini menjadi router Debian seperti itu ya teman-teman. Begitu juga dengan Debian server di sini, nama hostname-nya akan saya ganti sebagai nama hostname-nya akan saya ganti menjadi SVR1 Debian, dan Ubuntu server juga akan saya ganti hostname-nya menjadi SVR2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, kenapa saya ganti hostname-nya? Karena ketika teman-teman ingin melakukan remote access, itu hostname dia sangat penting ya teman-teman, karena hostname itu merupakan suatu identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan teman-teman. Jadi hostname itu digunakan sebagai identitas. Nah, jadi untuk router Debian saya akan beri nama hostname-nya yang router Debian ya. Begitu juga untuk yang berperan sebagai server dan server 2 ini teman-teman. Oke, seperti itu. Lanjut aja, teman-teman bisa buka eh routernya di sini. Saya memiliki router Debian ya, bisa teman-teman lihat. Di sini itu nama hostname-nya masih menggunakan Debian ya. Pertama-tama saya mau login terlebih dahulu. Ini saya nama usernya router ya, router Debian. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada bagian di sini itu ada router Debian dan add Debian ya, dimana yang kedua itu dia bisa kita sebut sebagai hostname teman-teman. Setelah user baru hostname. Nah, bisa teman-teman lihat di situ hostname-nya itu masih sebagai Debian ya. Nah, bagaimana cara untuk mengubah hostname-nya ini menjadi router Debian teman-teman? Seperti pada topologi berikut ya. Di sini saya mau menggantinya menjadi router Debian. Nah, caranya itu gampang banget. Teman-teman bisa langsung aja masuk ke super user terlebih dahulu ya. Su minus seperti ini. Lalu masukkan passwordnya. Lalu setelah itu teman-teman bisa ngecek nama hostname kalian menggunakan komen hostname ctl ini. Nah, bisa teman-teman lihat pada bagian static hostname itu hostname-nya masih sebagai Debian teman-teman. Di sini saya mau mengganti nama hostname-nya menjadi router menjadi RTR strip Debian ya, seperti pada topologi berikut. Caranya kalian tinggal menggunakan komen hostname, lalu set strip hostname. Maksudnya hostname ctl strip hostname ctl set strip hostname ya teman-teman, lalu nama hostname yang baru. Langsung aja saya mau ketik nama hostname yang barunya, yaitu rtr strip debian ya, langsung seperti ini. Lalu kita enter. Nah, lalu kita cek lagi hostname ctl. Bisa teman-teman lihat di sini. Mana ya? Nah, di sini itu bisa teman-teman lihat ya bahwa static hostname-nya dia sudah berubah ya menjadi RTR Debian. Nah, tapi pada tampilan ini dia itu masih menggunakan eh
tampilannya itu pada root itu masih Debian ya nama hostname-nya. Nah, bagaimana cara meng-apply-nya? Kalian tinggal exit terlebih dahulu sampai ke bagian loginnya seperti ini ya. Nah, baru setelah kalian exit sampai ke bagian login, dia itu langsung berubah ya hostname-nya menjadi RTR strip Debian seperti pada topologi. Lalu kita login terlebih dahulu dan kita masukkan passwordnya. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang hostname-nya sudah berubah menjadi router Debian. Nah, kita akan melakukan hal yang sama ya teman-teman ke eh, apa namanya pada ini ya, pada server 1 dan server 2 itu saya akan ganti juga namanya. Nah, cara menggantinya itu kalian bisa langsung aja buka ya di sini. Saya sudah membuka server Debian ya. Kalian tinggal login terlebih dahulu. Karena ini adalah hasil clone dari router Debian, berarti dia itu username-nya sama ya teman-teman, router Debian. Saya akan pakai aja nggak apa-apa. Nah, di sini kalian lakukan hal yang sama ya, yaitu mengganti hostname-nya. Dengan cara yang sama, yaitu hostname ctl, set strip hostname, lalu nama hostname-nya yang baru. Karena ini adalah akan saya ubah menjadi server 1, saya akan mengganti namanya menjadi svr1 strip Debian ya teman-teman, Debian seperti itu. Lalu kita enter dan kita keluar sampai dia masuk ke halaman loginnya ya, exit. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dia sudah berubah nama hostname-nya menjadi svr1 strip Debian. Oke, kita akan lakukan hal yang sama juga ya pada Ubuntu. Nah, di sini kita sudah masuk ke Ubuntu-nya. Caranya seperti sebelumnya, kita masuk dulu ke super user. Nah, untuk Ubuntu, kalau kalian mau masuk ke super user itu memakai sudo ya, sudosu. Lalu kita enter dan kita masukkan passwordnya. Oke, di sini teman-teman lakukan hal yang sama, yaitu hostname ctl, lalu set strip hostname, lalu kalian ketik nama hostname yang baru kalian. Karena Ubuntu server akan berperan sebagai server 2, saya akan beri nama svr2 strip Ubuntu ya, seperti yang tertera eh, pada topologi yang akan kita gunakan ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita exit sampai ya ke halaman loginnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini eh, hostname-nya sudah berubah menjadi svr2 strip Ubuntu ya, seperti itu. Oke, jadi untuk konfigurasi hostname seperti ini aja ya teman-teman. Cukup mudah bukan? Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi host. Kalau sebelumnya kita itu telah mengkonfigurasi hostname, sekarang kita akan mengkonfigurasi hostnya ya, teman-teman. Nah, kalau kita cat/etc/hostname itu kita telah mengubah yang hostname-nya kita sendiri, teman-teman. Nah, tapi pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi host itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi host itu dia digunakan sebagai mapping ya pada server. Jadi kalau kita cek di sini cat etc/host, nah bisa teman-teman lihat pada di atas itu terdapat localhost di mana dia memiliki IP yaitu 127.0.0.1 atau bisa dibilang itu adalah diri kita sendiri ya teman-teman. Lalu di bawahnya juga terdapat ada 127.0.1.1 berupa dan ia merupakan atau memiliki nama sebagai Debian .rtr strip debian strip.com ya. Nah, jadi yang setelah Debian itu adalah user kita teman-teman. Lalu .com itu adalah host kita. Nah, jadi di mana
host ini dia berfungsi untuk mengeping ya teman-teman, ngeping. Jadi bisa kita contohkan seperti ini. Kalau kita ping, kita bisa ngepingnya itu berdasarkan ininya teman-teman, berdasarkan namanya, di mana di situ ada, kita bisa melakukannya seperti ini ya, Debian titik rtr strip debian.com. Nah, seperti ini. Kalau kita enter, dia berhasil ya teman-teman. Jadi fungsi host itu seperti itu. Nah, atau kalau kalian mau lebih simpelnya, kalian bisa mengepingnya itu menggunakan nama terakhirnya aja teman-teman, yaitu Debian. Bisa teman-teman lihat kalau kita enter. Nah, di sini dia itu bisa ya teman-teman, kita eh, ping menggunakan Debian aja. Nah, tapi di sini kita akan mengkonfigurasi hostnya itu, mengubah namanya teman-teman. Yang awalnya itu hanya Debian menjadi seperti nama hostname-nya, yaitu router Debian. Caranya kalian menggunakan, oh sebentar teman-teman, saya mau bersihin dulu biar terlihat lebih enak. Nah, lalu teman-teman bisa menggunakan komen nano slash etc slash host ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter dan di sini teman-teman bisa ganti ya, pada IP yang kedua namanya saya mau ganti menjadi RTR ya, jadi RTR strip Debian ya, seperti ini. Namanya sama ya seperti hostname-nya, dan di sini juga akan saya ganti menjadi RTR strip Debian ya teman-teman. Jadi sama seperti nama hostname-nya. Lalu kita Ctrl X dan Y. Lalu kita enter untuk nge-save hasil konfigurasinya. Lalu kita cat lagi, dan bisa teman-teman lihat dia sudah berubah ya hostnya. Lalu kita akan coba untuk lakukan ping lagi. Oh oke, salah. Kita lakukan ping lagi. Ping ping, tapi kali ini kita akan menggunakan RTR strip Debian titik RTR strip Debian, atau di sini kalian bisa ketik hostname user kalian ya. Kalau saya usernya adalah RTR strip Debian.com, seperti ini. Lalu kita enter dan dia berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk melakukan ping tapi dengan namanya yang singkat aja, seperti ini, RTR strip Debian. Kita lihat dan dia berhasil ya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi hostnya pada router Debian itu berhasil. Nah, lalu selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi yang sama pada server Ubuntu atau server 2 dan server Debian atau server 1. Nah, langsung aja. Di sini saya akan lakukan hal yang sama pada Debian ya. Sini kita masuk dulu pada bagian root ya. Lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama, yaitu nano slash etc slash host. Enter. Nah, lalu di sini kita ganti juga ya teman-teman. Namanya itu menjadi RTR. Sorry. Karena ini adalah apa namanya teman-teman? Karena ini adalah server, jadi saya akan ganti menjadi SVR ya. SVR 1 strip Debian teman-teman. Lalu di sini juga saya akan ganti menjadi SVR 1 strip Debian. Oke, dia sudah selesai ya. Lalu kita Ctrl X dan save. Lalu kita cat. Lalu kita cat slash etc slash host ya. Lalu kita enter, dia sudah terubah. Lalu kita cek juga dengan melakukan ping svr1 strip Debian.
Lalu kita enter, apakah berhasil? Yap, dia berhasil ya teman-teman. Berarti untuk konfigurasi host pada server 1 dia selesai. Nah, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama lagi pada Ubuntu atau server 2 ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya buka. Oke, lanjut langsung aja di sini. Pada bagian ini teman-teman bisa ganti ya menjadi atau kalian tambahin aja nih. Jadi SVR 2 strip Ubuntu server. Strip Ubuntu server ya teman-teman, seperti ini. Oke, lalu kita lalu di sininya kita akan ganti juga menjadi SVR 2. Oh, sorry teman-teman, di sini saya lupa menambahkan ya. Oh sorry, sepertinya saya melakukan kesalahan. Jadi kita hapus semua dulu, lalu SVR 2 strip Ubuntu ya. Lalu nama user kita, lalu .com. Oke, lalu di sininya akan saya tambahkan juga SVR 2 strip Ubuntu. Oke, seperti ini ya. Lalu kita Ctrl X dan save. Lalu kita ping. Apakah dia berhasil teman-teman? SVR 2 strip Ubuntu. Kita enter. Nah, berarti dia berhasil ya teman-teman. Dia menunjukkan berhasil ini kalau seperti ini. Lalu kita Ctrl C. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi host. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan kedua ini mengenai konfigurasi host sampai sini aja. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang mendefinisikan IP address pada topologi yang kita miliki. Jadi kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman, dimana pada host OS itu dia akan kita contohkan dia memiliki IP seperti ini ya. Jadi IP host OS yang akan terhubung ke router Debian kita melalui adapter 1 itu adalah 192.168.56.1/24. Lalu untuk router Debiannya ia akan memiliki IP yaitu 192.168.56.10 ya. Jadi untuk host OS dia akan terhubung ke router Debian melalui interface host only dan akan memiliki IP seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman cek langsung ya di control panel. Lalu teman-teman pergi ke Network and Internet, Network and Sharing Center, dan change adapter setting. Nah, di sini kita coba cek ya pada bagian VirtualBox yang host only Ethernet ini. Lalu kita kita pilih dan lihat detailsnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, itu IP address-nya adalah 192.168.56.103, tapi di sini akan kita definisikan sebagai 01 ya teman-teman. Lalu untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.0 seperti itu. Jadi untuk IP host OS adalah seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari router Debian ke internal network itu dia akan terhubung melalui adapter 2 teman-teman, yaitu atau bisa kita sebut sebagai interface internal network ya, dimana pada router Debian ini di interface yang kedua atau interface internal setting router Debian ini akan kita berikan IP yaitu 10.10.10.1. Lalu pada internal network dia akan terhubung lagi ke server 1 dan server 2, di mana pada server 1 Debian kita akan memberikan IP yaitu 10.10.10.2. Lalu untuk server 2 Ubuntu adalah 10.10.10.3. Nah, selanjutnya pada interface ketiga atau
adapter ketiga, kita akan berikan IP 172.16.1.1 ya, untuk menghubungkannya ke klien Ubuntu, teman-teman. Lalu pada klien Ubuntu ini kita akan berikan IP sebagai berikut, yaitu 172.16.1.2, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini adalah host OS ke router Debian yang akan menghubungkan menggunakan adapter 1. Lalu pada router Debian ke internal network akan terhubung melalui adapter 2. Lalu yang terakhir adalah router Debian akan terhubung dengan klien Ubuntu melalui adapter 3, teman-teman. Jadi seperti itu ya, untuk definisi IP address pada topologi kita. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, di mana kita akan coba untuk mengkonfigurasi IP address pada router kita terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, teman-teman, jadi langsung aja kalian buka router Debian-nya ya. Di sini saya sudah login. Lalu bisa teman-teman lihat di sini saya sudah login ya. Dan pertama-tama kita akan cek dulu nih IP address pada router Debian ini dengan komen IP A, atau dengan menggunakan komen IP address juga bisa ya. Tapi saya lebih suka seperti ini aja, lebih simpel. Lalu kita enter dan bisa teman-teman lihat di sini itu kita memiliki 4 interface ya, di mana interface pertama adalah LO atau loopback, di mana loopback ini adalah interface dari host OS kita, di mana semua host OS pasti memiliki loopback, tapi kita tidak akan membahas yang LO ini, jadi kita akan skip aja. Lalu interface yang kedua adalah npost 3, di mana npost 3 ini adalah interface host only atau adapter 1 pada VirtualBox kita atau pada topologi kita, teman-teman. Di sini IP-nya sudah ada ya. Jadi IP yang kita miliki di sini itu ia berasal dari host OS kita, teman-teman, ya. Bukan kita tentukan sendiri seperti itu. Jadi oke, untuk selanjutnya adalah npost 8 atau kita sebut saja adapter 2 atau kita sebut juga sebagai internal network untuk server ya. Lalu yang keempat ada npost 9 itu adapter 3 atau kita sebut sebagai internal network sebagai klien ya. Oke. Jadi kita bakalan coba untuk mengkonfigurasi ketiga interface ini supaya dia memiliki IP sama seperti yang ini ya, teman-teman. Dia memiliki IP sama seperti ini. Oke. Sebentar, saya mau ubah dulu menjadi scaled mode. Oke, seperti ini ya. Lalu kita masuk dulu ke bagian rootnya ya, teman-teman, yaitu suminus. Nah, setelah kita masuk ke rootnya, di sini teman-teman bisa langsung masuk ke bagian pengeditan dengan komen nano /etc /network interface, teman-teman, interfaces seperti ini ya. Lalu kita enter. Nah, kita sudah berada pada bagian ini ya. Nah, pada bagian ini kalian bisa melakukan pengeditan di server kalian ya. Di sini saya mau mengganti pada bagian npost 3 itu akan saya ganti menjadi static ya. Dimana kalau di HCP itu dia mendapatkan IP-nya itu dynamic atau langsung dari host OS kita. Nah, di sini saya ganti aja menjadi static. Lalu kita ketik juga address-nya, yaitu IP address untuk untuk router Debian kita, yaitu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk router Debian kita kita beri IP seperti ini ya, yaitu 192.168.56.10, teman-teman. Ya, jadi kita akan beri IP
untuk router Debian-nya adalah yang ini 192.168.56.10. Lalu untuk yang host OS-nya adalah 192.168.56.1. Ini untuk gateway-nya ya teman-teman, supaya nanti router kita bisa mendapatkan akses internet teman-teman ya. Jadi langsung aja addressnya 192.168.56.10 ya. Lalu selanjutnya adalah netmask. Yaitu netmask yang kita miliki adalah 255.255.255.0. Oke, selanjutnya adalah gateway. Kita akan berikan gateway-nya itu adalah yang tadi ya teman-teman, supaya ia bisa mendapatkan akses internet. Jadi gateway-nya adalah yang ini. Lalu kita masukkan aja 192.168.56.1. Oke, setelah selesai. Setelah itu kita juga bisa mengkonfigurasi IP untuk adapter 2 dan adapter 3 teman-teman. Caranya kalian tinggal tambahkan saja seperti ini, iFace, lalu kita ketik npost 8, lalu inet static seperti ini ya. Kita akan menambahkan IP untuk adapter 2 ini yang mengarah ke internal network khusus untuk server ya teman-teman. Lalu langsung aja kita berikan IP-nya adalah, kita masukkan address, yaitu untuk address pada router Debian-nya adalah 10.10.10.1 ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan itu 10.10.10.1. Nah, selanjutnya adalah netmask-nya. Itu sama seperti sebelumnya ya. Netmask-nya adalah 255.255.255.0. Oke. Nah, jadi untuk gateway-nya kita tidak perlu ya pada adapter kedua ini, karena bisa teman-teman lihat untuk tersambung ke internet. Untuk tersambung ke internet itu teman-teman harus melalui router Debian ini ya, tidak langsung dari adapter 2 ini ya dulu teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk yang npost 8 ini kita tidak akan memberikan gateway ya. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi juga untuk yang untuk yang npost 9 atau adapter ketiga yang mengarah ke klien Ubuntu. Di sini kita langsung saja ketikkan yang sama. Nah, untuk addressnya kita masukkan seperti pada topologi ya, yaitu 172.16.1.1 teman-teman. Oke. Lalu kita tambahkan juga netmask-nya adalah 255.255.255.0. Oke. Setelah semuanya terkonfigurasi, kita langsung Ctrl X dan save teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kalau kita cek menggunakan command IPA, di sini itu dia belum terkonfigurasi ya. Seperti yang kita telah konfigurasi, dia belum berubah teman-teman. Jadi untuk merubahnya kalian bisa ketikkan command systemctl, lalu systemctl, sebentar teman-teman. Ya teman-teman, saya baru ingat. Jadi yaitu menggunakan systemctl, lalu restart networking. Seperti ini ya, systemctl restart networking. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita menggunakan command if up ya, lalu kita ketik if up np0 npost 3, kita enter ya, berarti already configured. Lalu kita lakukan hal yang sama ke npost 8, lalu npost 9 juga teman-teman. Lalu kita cek IPA.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini IP-nya sudah berubah ya, di mana pada nPos 3 itu sekarang IP-nya adalah 192.168.56.10. Lalu pada nPos 8 atau adapter 2 dia sudah menjadi 10.10.10.1, dan untuk nPos 9 atau adapter 3 adalah 172.116.1.1. Oke, teman-teman. Jadi dia berarti sudah terkonfigurasi semua ya untuk IP-nya di router Debian. Untuk pembahasan kita mungkin akan sampai di sini saja ya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana kita akan mengkonfigurasi IP pada server kita yang berada di adapter 2 dan yang ada di klien atau adapter 3, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang mengkonfigurasi IP pada server dan klien kita. Nah, kalau sebelumnya kita telah mengkonfigurasi IP di router Debian, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi IP pada server kita, yaitu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu, lalu ke klien Ubuntu-nya, teman-teman. Jadi langsung aja kalian buka servernya. Di sini saya akan dimulai dari server Debian-nya dulu. Nah, di sini kalau teman-teman ketikkan komen IP A, di situ pada bagian nPos 3 dia belum memiliki IP apa-apa ya, teman-teman. Jadi kita akan mengkonfigurasinya dengan komen nano ya, yang ini ya, nano/etc/network/interfaces. Lalu kita enter, dan seperti pada seperti pada pembahasan sebelumnya, di sini kita ganti DHCP-nya menjadi static ya. Static. Oke. Lalu untuk address-nya ialah seperti pada topologi ini ya, teman-teman. Jadi untuk di server 1 itu 10.10.10.2 ya. Ya, dan IP-nya adalah 10.10.10.2, teman-teman. Lalu setelah itu kita masukkan gateway-nya. Itu gateway-nya adalah 10.10.10.1, teman-teman. Nah, kenapa kita berikan gateway di sini? Nah, karena gateway yang kita berikan di sini supaya server Debian ini bisa mengakses internet ya, teman-teman. Tapi gateway-nya itu bukan dari OS-nya, tapi merupakan gateway dari router Debian-nya, yaitu adalah 10.10.10.1, teman-teman. Seperti pada pembahasan sebelumnya, kita telah memberikan IP pada adapter keduanya ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, maaf sepertinya saya membuat kesalahan di sini. Ya, jadi sebelum gateway kita harusnya membuat dulu netmask ya, teman-teman. Maaf, saya lupa. Yaitu netmasknya adalah 255.255.255.0 ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk addressnya adalah 10.10.10.2 dan gateway-nya ialah yang tersambung ke router Debian kita. Setelah itu, konfigurasinya selesai, kita Ctrl X dan save ya, teman-teman. Seperti ini. Lalu setelah itu kita apply dulu untuk IP-nya menggunakan command system ctl, lalu restart networking ya, restart networking. Seperti ini. Lalu kita enter. Oke, setelah itu kita masukkan lagi komen if up nPos 3 ya, teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter lagi. Nah, kalau kita cek IP A, dia IP-nya sudah berubah ya, teman-teman. Sekarang yang sebelumnya itu kita nggak ada IP-nya, sekarang IP-nya sudah menjadi 10.10.10.2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pada server Ubuntu. Nah, bisa teman-teman lihat juga ya di sini pada nPos 3 dia belum memiliki IP ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasinya dengan
mengkonfigurasi IP pada server Ubuntu-nya ya. Tapi di sini untuk server Ubuntu dia caranya agak berbeda ya teman-teman. Berbeda dengan Debian server, di mana untuk mengkonfigurasi IP-nya kita harus menggunakan command seperti ini. Sudo nano /etc/netplan ya. Kalau kita menggunakan Debian, dia menggunakan network ya, bukan netplan. Lalu /00, lalu kita ketik aja tab. Seperti itu ya, supaya langsung terisi sendiri. Jadi komennya adalah sudo nano /etc/netplan /00 strip installer strip config .yml. Lalu kita enter. Nah, di sini itu tampilannya juga berbeda. Tidak seperti pada tidak seperti pada Ubuntu, seperti pada Debian ya. Lalu di sini juga ada bagian DHCP ya, di mana DHCP ini adalah dynamic, memberikan IP-nya secara dynamic ya. Jadi IP-nya itu meminta ke router Debian-nya. Sedangkan router Debian kita belum kita setting seperti DHCP. Jadi dia nggak memberikan IP, teman-teman. Sorry, maaf. Oke, langsung aja di sini untuk DHCP-nya kita ganti menjadi no ya. Setelah itu kita enter dan kita spasi sampai ia sejajar dengan huruf D seperti ini. Lalu kita ketik addresses ya, addresses untuk menambahkan addressnya. Lalu kita kurung buka ya, kurung buka yang kotak seperti ini. Lalu kita masukkan IP-nya. Yaitu 10.10.10.3 10.10.10.3/24 ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita tutup kurung. Nah, selanjutnya di bawahnya kita juga tambahkan gateway 4 ya, di mana gateway 4 ini dimaksudkan untuk gateway 4 ini dia artinya untuk memberitahu kalau IP kita menggunakan IP versi 4. Nah, lalu kita masukkan aja gateway-nya, yaitu 10.10.10.1 ya, seperti yang pada topologi ini. Yang ini ya teman-teman, 10.10.10.1. Oke, setelah itu kita Ctrl X, lalu kita save ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, pada bagian ini untuk mengapply IP-nya kita juga berbeda dengan Debian, yaitu menggunakan sudo netplan apply ya, apply seperti ini. Lalu kita enter dan kita coba cek lagi komen IPA. Nah, jadi untuk npos 3-nya sudah berubah juga ya untuk server Ubuntu-nya. Sini bisa teman-teman lihat itu iNet-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.3. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi IP address pada klien Ubuntu-nya ya. Nah, caranya gimana? Caranya untuk klien Ubuntu ini, karena dia tidak menggunakan CLI seperti server sebelumnya, di sini kalian pilih yang pojok kanan atas ini ya. Lalu kalian pilih yang wired off dan wired setting. Nah, lalu teman-teman, sebentar ya, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman pilih yang bagian gear ini, yang gambar gear atau setting ini, teman-teman. Lalu kita klik dan kita pilih yang IP versi 4. Nah, lalu di sini kita pilih yang IPv metodenya adalah manual ya. Karena router Debian kita itu belum kita setting sebagai DHCP, teman-teman. Jadi IP-nya itu harus kita isikan manual ya. Lalu di sini address-nya kita isikan ya, teman-teman. Itu kita cek dulu dimana untuk sebentar, untuk IP-nya adalah 172.16.1.2 ya teman-teman, seperti ini, .2. Lalu netmask-nya adalah 255.255.255.2
Lalu untuk gateway-nya kita ketikkan IP pada router Debian kita, yaitu 172.1.16.1.1 teman-teman, seperti ini. Lalu kita apply. Oke, setelah kita apply, kita on-kan ya pada bagian ini. Wordnya kita on-in. Lalu kita coba cek nih teman-teman. Sekarang kita cek dulu di sini. Kita masuk ya ke bagian terminalnya. Sebentar. Kita masuk ke bagian terminal. Lalu kita coba untuk lakukan ping ke IP 10.10.10 teman-teman ya. Ping 10.10.10.1 ya, lalu kita enter. Nah, dia sudah berhasil ya teman-teman. Berarti konfigurasi IP-nya telah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba untuk lakukan hal yang sama ke server Ubuntu dan server Debian-nya. Itu lakukan ping 10.10.10.1. Oke, dia berhasil. Selanjutnya kita lakukan yang sama kepada Ubuntu ya. Ping 10.10.10.1. Kita enter dan dia berhasil teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pembahasan mengenai konfigurasi IP address pada server dan klien sampai sini aja ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu basic remote access. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan kita yang terakhir dalam bab 15, yaitu tentang basic remote access. Nah, jadi sebelumnya saya bakalan menjelaskan dulu nih apa sih basic remote access itu. Nah, jadi menurut kata-kata saya sendiri ya, remote access itu bisa dibilang kalian ketika mengakses suatu server, tapi kalian itu nggak mengaksesnya itu secara langsung teman-teman, tapi kalian mengaksesnya secara jarak jauh. Nah, kalau kita simulasikan pada VM, itu kan misalkan kalau kita dari klien Ubuntu nih, mau meremote router Debian. Nah, gampang banget kan kalian tinggal masuk ke router Debian-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi pada real life atau kehidupan nyata itu, atau bisa dibilang di lapangan kerja, eh, nggak mungkin kan kalau kalian itu, misalkan kalian lagi keluar kota nih, entah kalian lagi di mana, dan pada router dan server kalian itu kan berada di data center ya teman-teman, atau ruangan khusus yang jauh dari kalian. Nah, jadi nggak mungkin kan kalian jauh-jauh kembali lagi ke data center cuma untuk mengkonfigurasi server kalian gitu kan, jadi nggak mungkin. Nah, jadi ada yang namanya remote access teman-teman, di mana dia dari jarak jauh pun bisa melakukan konfigurasi ya. Misalkan kalian lagi jauh nih, di mana kalian lagi sibuk nih, terus salah satu pekerja kalian harus ada meminta konfigurasi gitu teman-teman, atau terjadi error. Nah, jadi kalian bisa langsung meremotnya teman-teman. Nah, untuk meremotnya kalian bisa menggunakan aplikasi Putih teman-teman. Itu Putih ya, yang seperti ini ya. Untuk mendownloadnya kalian bisa buka web browser kalian, lalu ketik download Putih ya, seperti ini teman-teman. Oke, lalu kalian pilih yang ini, download Putih free SSH yang ini ya. Nah, lalu kalian bisa pilih yang ini teman-teman, download Putih ya. Lalu kita klik dan kalian scroll ke bawah yang mungkin yang ini ya teman-teman, yang Windows installer. Tapi saya lupa ya yang mana, antara yang Windows installer yang ini atau yang 64 bit x68 ini ya, yang alternatif binary files. Jadi untuk mendownloadnya kalian tinggal klik di sini dan otomatis dia langsung ke download ya. Tapi di sini saya nggak akan mendownloadnya karena saya sudah memiliki aplikasi Putihnya teman-teman. Nah, oke, jadi satu hal yang harus dipastikan dulu nih, kalau teman-teman mau melakukan remote pada server kalian, kalian harus pastikan dulu bahwa dari host OS kalian ini
Ya, dari host OS kalian ini bisa melakukan ping ke router Debian-nya. Nah, gimana cara ngeceknya? Kalian tinggal masuk aja ke sini, lalu ketik command prompt ya yang ini. Lalu kita akan coba lakukan ping ke 192.168.56.10 ya. Dimana ini adalah IP dari router Debian-nya. Lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa pingnya itu berhasil ya. Mungkin kalau teman-teman eh, pingnya itu gagal, kalian harus meng-disable firewall-nya dulu ya, teman-teman, baru dia bisa melakukan ping. Oke. Oke, teman-teman, mungkin untuk pembahasan bab 15 mengenai basic configuration pada materi Debian dan Ubuntu Server sampai di sini saja ya, teman-teman. Saya tidak bisa menjelaskan secara lebih jauh karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan begitu ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini saja. Selebihnya mohon maaf bila ada penjelasan dari saya yang kurang dimengerti oleh teman-teman atau kesalahan dalam berkata. Eh, oh iya, saya mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Teman-teman, tidak terasa kita telah melewati Hari Raya Idul Fitri ya. Setelah 30 hari itu sebulan melewati bulan Ramadan. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin segitu saja untuk video kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.